Oke, hello, what's up guys? Baik lagi nih sama gua Stephen Budiono di channel Bodybuilder. View angkasa, ya. Bosen view di dalam ruangan mulu, jadi view di atas di posisi rumah gua yang tercinta. Lagi cerah banget. Sekalian gua berjemur biar keringetan, soalnya katanya kalau keringetan bisa bikin six pack, bisa bakar lemak kayak orang-orang Korea. Kalau sauna bisa badannya kering, bisa badannya langsing. Makanya sekarang sembari berjemur menanti six pack datang sendiri, gue bikin video di sini sharing. Enggak ya, jangan diikutin. Nggak bikin six pack ya. Berkeringat gak bikin six pack, jangan diikutin. Nah ini cuma biar nggak bosan aja bikin video di rumah mulu, di dalam ruangan mulu maksudnya. Pandangan yang banyak pohon gini supaya bisa memberikan pencerahan juga ke teman-teman sekalian. Oke, jadi gua hari ini mau bahas tuh soal kenapa orang-orang yang biasa sering kardio, yang biasa olahraganya lari, itu badannya kurus-kurus. Tuh badannya biasa, atau orang-orang yang bodybuilder binaraga nih, yang sering kardio itu badannya kok kelihatan lebih six pack. Kok kelihatan six pack gitu. Jadi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, terus di like dan juga di komen. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan apa, langsung tulis aja, nggak usah malu-malu. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa itu dinyalain loncengnya, biar kalau gue lagi jawab pertanyaan lo bisa langsung lihat jawabannya, gak ketinggalan. Oke, jadi langsung aja. Jadi topik pertama kita adalah soal yang tadi, yang soal kardio dan skinny. Hubungannya tuh apa sih? Jadi apakah juga orang-orang yang gendut harus kardio gitu untuk mendapatkan badan yang skinny, mendapatkan badan yang langsing lah. Karena gak semua orang ya mau punya badan berotot, maunya punya langsing aja, perut gak buncit, rata aja pas duduk. Tuh orang-orang udah pada suka. Nah, jadi sebenarnya olahraga kardio, lu kalau perhatiin bedanya angkat sama angkat beban ya. Kardio tuh jalan terus. Contoh, lu misalnya jalan di treadmill, lu kan gak berhenti per 10 langkah kan. Berbeda dengan kalau lu lagi angkat beban. Kalau lu lagi angkat beban, lu biasanya cuma lakuin sekitar 10 repetisi atau 8-12 reps. Lalu lu akan istirahat. Istirahatnya 1 menit. Dan total paling dalam satu workout lu hanya akan 12-16 sets. Atau paling banyak ya 22-24 sets lah. Itu kalau ditambahin sama otot kecil, bicep, bahu samping gitu-gitu ya. Biasanya itu paling cuma segitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya kalau kita angkat beban, kalau kita dilanjutin terus, itu pasti bebannya nggak akan maksimal. Otot kita pasti akan capek kalau kita pakai beban yang cocok di repetisi yang kita targetin. Sedangkan kalau kardio memang kerjanya adalah melatih endurance, jadi ketahanan badan saat lagi melakukan gerakannya. Contoh, bisa jalan berapa lama, bisa lari berapa lama dalam speed yang tertentu gitu loh, bisa mencapai 5 kilo dalam waktu berapa menit. Itu kan semuanya harus dinilai dari kardio lo. Dan jadi jantung lo akan kerja terus. Jantung lo untuk menggerakkan lo ya itu akan gerak terus, mengantarkan nutrisi ke anggota-anggota badan lo yang bergerak, kaki ya utamanya. Makanya itu akan bakar kalori lebih banyak ya, karena gerak terus gitu loh. Jadi otomatis orang-orang yang kardio begitu, mereka akan membakar lebih banyak kalori, sehingga mereka bisa makan lebih banyak. Tapi mereka nggak naik berat badannya, nggak akan secepat mereka yang bodybuilding. Kalau misalnya orang yang bodybuilding makan dengan kalori yang sama misalnya gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini note penting ya buat kalian. Kalau kalian kardionya banyak, kalian harus imbangin dengan makanannya. Kalau misalnya kalian mau gedein badan, kalau misalnya kalian nggak mau gedein badan, mau segitu aja, ya udah nggak usah dipikirin. Yang kalau misalnya lu lihat berat badan lu udah begitu aja, malah lu jadi makin kurang berat badannya, ya udah lanjutin aja kalau memang itu tujuan lu. Tapi kalau misalnya lu tujuannya mau gedein badan, tapi lu juga mau punya jantung endurance yang kuat, ya lu harus imbangi dengan nutrisi lu. Karena ingat, energi lu banyak kebakar pas lu lagi ngelakuin kardio. Yang tadinya energinya dipakai buat gedein badan lu, malah dipakai buat bahan bakar lu pas lagi kardio. Jadi lu harus tutupin itu, gitu loh. Makanya lu kalau misalnya lihat orang-orang yang pelari, sprinter itu biasa badannya kurus-kurus, six pack. Ya karena mereka memang tujuannya bukan untuk gedein badan. Mereka tujuannya adalah menjadi seringan mungkin
otot kakinya sekuat mungkin, sehingga mereka pas lari bisa dengan cepat sekali, eksplosif, badannya ringan, nggak terlalu berat. Jadi memang tujuan mereka itu, mereka nggak pikirin gede-gedein badan. Kalian jangan samain sama orang-orang yang tujuannya gedein badan tuh. Nah, tapi kenapa orang yang bodybuilder kalau lagi mau kontes banyak kardionya? Karena begini brother, kita namanya bodybuilding, kita harus bakar kalori lebih banyak untuk mencapai defisit kalori. Mereka yang udah di peak deket-deket kontes tuh biasa makan dikit banget, sehingga kalau mereka mau dikitin makanannya lagi, kebanyakan mereka udah gak akan sanggup. Jadi gimana dong? Mereka banyakin gerakan, banyakin aktivitas, mereka melakukan kardio akhirnya. Jadinya mereka bisa makan lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau misalnya mereka diem aja, misalnya kalau lu diem aja mungkin lu cuma bakar 500. Tapi kalau lu ditambahin lari atau jalan 1 jam, lu bisa makan tambahan 350 kalori. Wow, itu a lot woy. Buat orang yang lagi diet tuh kayak tambahan 3 biji ubi gitu loh. Makanya kalian jangan pikir untuk kering seperti itu harus kardio, enggak. Harus kalori defisit. Balik lagi ke situ sampai lu orang bosen. Gua akan jelasin sampai lu orang bosen. Karena apa? Karena memang prinsipnya di situ. Kalau lu kebanyakan kardio tapi lu makanannya tetap masih surplus, sama aja bohong. Lu nggak akan bangun otot. Lu nggak akan jadi kurus. Nggak akan gitu loh. Ini kayaknya gue tadi ada salah ngomong kebalik ya. Jadi sorry untuk kalian yang sadar ya. Pokoknya kalian ngerti lah arti yang gue maksud gitu. Jadi jangan takut untuk orang-orang skinny. Kalau misalnya mau kardio aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa makan harus diimbangin. Kalau misalnya kalian orang yang malas nimbang, orang yang malas ngitung kalori, pasti kalian akan sadar kalau misalnya stuck. Kok gue nggak naik-naik ya berat badannya? Apa karena gue kardio gitu? Terus akhirnya kalian stop kardio dan berat badan mulai naik. Terus kalian akan pikir, wah berarti kan kardio nih. Gitu, makanya sekarang kalian udah tahu ya kenapa kejadian itu terjadi. Jadi jangan dibahas lagi, tinggal dilakuin aja. Prinsip utamanya hitung kalori dan lakukan kardio secukupnya. Jangan sampai menghambat pertumbuhan massa otot kalau kebanyakan. Oke? See you guys on the next video. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Gila panas banget bro. Panas banget. Bye bye.